Datanglah Bani Israel, wahai Musa, awaklah makan, awaklah minum. Tapi di antara awak banyak dan punya anak. Ada yang melahirkan, mana popoknya, mana bodongnya, mana bajunya. Anak kita yang kecil beda dengan baju yang besar. Apa kata Musa? Wahai Allah, kaumku minta pakaian. Maka Allah buat keputusan saat itu, Bani Israel yang terdampar di sebuah lembah bersama Musa. Maka setiap bayi yang dilahirkan dari rahim istri Bani Israel, Allah lahirkan bersama dengan pakaiannya. Makin godang bayi itu, makin godang sugang lo pakaian lo. Dan ini mudah bagi Allah. Coba tengok cipik sama umang-umang. Umang-umang ketek-ketek lo sarangnya. Makin godang-godang sugang lo sarangnya. Coba bayangkan. Kan keluar video itu tuh. Sesudah itu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tuh. Namanya subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fatadhu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di Ramadan yang ke-22 ini, mudah-mudahan semua amal kita diterima dan semua dosa kita diampuni Allah. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Ada lagi. Lebaran hari apa? Oh, lebaran hari Rabu. Berarti Munawarah dapat 5 kali pertemuan. Itu kalau saya tidak pulang kampung. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Terakhir kita membahas kisah Nabi yang mana Pak? Pertemuan pertama kita membahas Nabi apa? Nuh alaihissalam. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga Musa. Inilah penyakit kalau ngaji sama orang tua-tua. Baik, nanti kalau habis Ramadan ini kita jadwalkan, nanti kita cari waktu yang kosong untuk Masjid Al-Munawarah ini untuk kajian rutin. Kemudian nanti kita akan juga bahas kisah-kisah para nabi selain daripada Nabi Ulul Azmi. Kemudian kita lanjutkan juga kisah-kisah nabi yang belum dibahas, karena Nabi Musa ini akan dibahas dalam pembahasan yang sangat panjang. Ibrahim akan dibahas dalam pembahasan yang sangat panjang. Jadi oleh karena itu kita lanjut dulu untuk mengenalkan Nabi-Nabi Ulul Azmi. Kita masuk sekarang pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Ulul Azmi yang keempat. Jadi Nabi yang Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam.
dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengenal Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah nabi yang terakhir dari keturunan Bani Israel. Jadi Musa juga keturunan Bani Israel, tapi Nabi Isa itu nabi turunan terakhir. Tidak ada lagi nabi turunan terakhir dari keturunan Bani Israel kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi ini dikatakan dalam suatu riwayat sebagai nabi yang akan menjadi alasan untuk mematahkan semua alasan umat nanti yang protes dengan Allah. Jadi ada satu hadis Nabi, nanti di hari kiamat dihadapkan manusia di hadapan Allah. Satu orang kaya dihadapkan di hadapan Allah. Allah berkata, apa yang kau gunakan umur yang aku berikan, harta yang kami berikan? Kata orang kaya ini, wahai Allah, saya ini punya kekayaan di muka bumi ini. Terkadang karena kekayaan dan proyek kami ini ya Allah, terkadang saya masbuk ke masjid. Terkadang saya tak sempat baca Quran. Terkadang saya tak sempat, kadang tertinggal zuhur, asar, subuh dan sebagainya. Karena banyak mengurus proyek ya Allah. Padahal uang yang saya dapatkan itu saya bantu fakir miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mematahkan alasan orang kaya ini dihadirkan oleh Allah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahwa Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya. Walaupun dia kaya, kekayaannya tidak menjadikan dia lalai dari Allah. Datang lagi satu orang yang sakit. Apa yang kau gunakan dengan umur semua yang kuberikan kepadamu? Kata orang miskin, kata orang sakit ini, ya Allah, saya ini sakit ya Allah. Kalau orang-orang sehat tuh dia wajar ke masjid, dia bisa iktikaf, dia bisa 5 waktu ke masjid, dia bisa ibadah haji dan umrah. Sementara saya sakit ya Allah. Bagaimana mungkin saya akan ke masjid? Bagaimana mungkin saya mau iktikaf? Bagaimana mungkin saya umrah dan haji? Sementara saya sakit ya Allah. Maka untuk mematahkan alasan ini Allah hadirkan satu nabi, Nabi Ayub alaihissalam. Hambaku yang sakit yang diberikan Allah 20-70 tahun, di balik sakitnya masih Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, dihadapkan lagi orang miskin. Bagaimana mempertanggungjawabkan semua perbuatannya? Kata orang miskin, ya Allah, orang-orang kaya itu dia enak ya Allah. Dia ngaji ke masjid dari subuh sampai waktu suruk. Kemudian dia ikut kajian maghrib, dia ikut kajian zuhur. Karena dia pegawai negeri ya Allah, setiap bulan dapat gaji, dia punya sawit. Sementara ya Allah, saya harus bekerja di subuh hari baru pulang sore hari. Kalau saya tidak bekerja ya Allah, bagaimana mungkin anak-anak saya mau makan? Maka terkadang saya tak sempat ke masjid, tak sempat berjamaah, tak sempat beramal-amal lainnya. Maka untuk mematahkan alasan ini dihadirkan oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dikenal dengan nama Imamun Zahidin, imamnya para zuhud. Nabi Isa itu nabi yang paling miskin, yang paling kaya Sulaiman, yang paling dahsyat Allah berikan penyakit Ayub alaihissalam. Bahkan dalam satu kisah-kisah, tapi saya tak tahu sumbernya dari mana, ada yang mengatakan sakit Nabi Ayub ini tidak pernah diberikan Allah kepada orang sebelumnya. Seperti apa bentuk sakitnya? Bermacam-macam cerita. Salah satu ceritanya sakit Nabi Ayub itu dari ujung kepala sampai ujung kaki mengelupas kulitnya. Kulit yang kelupas itu keluar ulat sebesar telunjuk selama 20 tahun. Itu penyakit yang tak boleh, bermacam-macam cerita. Nabi Isa alaihissalam adalah Imamun Zahidin, nabi yang susah, miskin. Bapak Ibu boleh baca dalam Qasasul Anbiya, dalam kisah 25 nabi dan rasul. Nabi Isa ini jangankan harta, rumah saja tidak diberikan Allah. Bahkan dikatakan Nabi Isa ini kulitnya tergantung suasana alam. Kalau alam hari itu malam dingin, maka kulitnya membeku. Kalau siang hari panas, maka kulitnya mengelupas. Jangan Nabi Allah, Rasul Allah, ulul azmi, jangankan harta, rumah saja tidak diberikan oleh Allah. Tapi kemiskinan itu tidak menghalangi Nabi Isa untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam adalah nabi keturunan terakhir dari Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di daerah Bethlehem. Bethlehem itu kawasan Yerusalem. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa. Nabi yang jaraknya terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa. Diperkirakan jaraknya 600 tahun.
Makanya perhitungan tahun baru Hijriah itu dihitung daripada Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Makanya sekarang 1445 Hijriah. Sedangkan perhitungan tahun baru Masehi itu dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Makanya dihitung sekarang 2024. Perbandingan selisihnya diperkirakan 600 tahun. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Nabi ini memiliki satu orang ibu. Ibunya itu bernama Maryam. Isa alaihissalam namanya disebut 55 kali dalam Quran. Ada yang disebut dengan nama Isa bin Maryam, ada yang disebut dengan nama Isa alaihissalam. Ceritanya diceritakan Allah hampir ke dalam 2 juz Al-Quran. Nabi Isa memiliki seorang ibu, ibunya itu bernama Maryam. Dan kita sudah sama-sama tahu Maryam ini tidak memiliki suami. Tapi ingat, Maryam ini memiliki orang tua. Siapa orang tua Maryam? Yang pertama, ayah Maryam bernama Imran. Makanya sekali lagi saya katakan pada kajian Nabi Musa yang lalu, bahwa Quran dan surat Al-Imran yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tidak menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan ayahnya, tapi Al-Quran surat Ali Imran menceritakan keluarga Nabi Isa, keluarga Maryam, dan keluarga besar daripada Imran. Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang ibu yang baik, ibu yang terpelihara, yang menjaga kehormatannya, dan ayah daripada ibunya ini bernama Imran. Ada orang tanya, siapakah ibu Nabi Isa alaihissalam? Banyak pendapat. Salah satu yang mengatakan ibu Nabi Isa itu namanya Qana'ah bin Qatadah. Ada yang mengatakan Hanah bin Qatadah. Siapapun dia, wallahu alam bisawab. Isa alaihissalam dilahirkan dari rahim seorang ibu yang baik. Sedangkan Maryam ini memiliki kedua orang tua. Imran dan Hanah bin Qatadah ini adalah keluarga yang baik. Imran ini orang baik, ibu Maryam orang baik, ayah Maryam ini orang baik. Maka saking baiknya ini keluarga, ini maaf, ini saking baiknya ini keluarga. Ibu Maryam ketika hamil, yang mengandung nanti anaknya lahir diberi nama Maryam, maka ketika ibu Maryam itu hamil, maka ibu Maryam itu bernazar kepada Allah. Dan nazar itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata ibu Maryam ketika dia mengandung? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kata ibu Maryam, ya Allah, aku bernazar demi bayi yang berada dalam kandunganku ini, jadikan anakku ini orang-orang yang akan menghambakan dirinya di hadapan engkau. Coba bayangkan, ibu Maryam ketika hamil, dia telah menazarkan anaknya untuk Allah. Ini pelajaran buat kita, buat bini-bini awak yang masih mau hamil. Jadi kalau hamil besok bini awak nazarkan anak kita ini menjadi orang-orang yang soleh. Lah terlambat Ustaz, anak lah banyak, buat anak tu balik. Ndak omu bini kami dah Ustaz, ganti bini. Kalau ndak ganti tambah bini. Tambah bini. Jadi ini pelajaran. Dari bayi sudah dibentuk. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar demi bayi yang berada dalam kandunganku ini, jadikan anakku ini orang-orang yang akan menghambakan dirinya kepada engkau. Nazar itu diterima oleh Allah. Kemudian lahirlah satu orang bayi. Bayi itu bernama Maryam, ibu Isa alaihissalam. Maka ketika lahir, bayi itu langsung diambil oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dari mana munculnya Zakaria? Karena bini Zakaria kok bibinya Maryam, paman Maryam, adik-beradik dengan omaknya. Maka ketika Maryam dilahirkan, diambillah oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kenapa diambil? Ada dua pendapat para ulama sejarah. Satu, untuk menunaikan janji nazar ibunya. Yang kedua, Zakaria dan istrinya sudah 27 tahun meminta keturunan, tapi belum diberikan Allah. Maka diambillah Maryam kecil itu, dibawalah ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itulah dibuat mihrab. Pendapat para ulama sejarah mengatakan mihrab itu adalah bagian dari yang terkecil dari bagian luar masjid, dari Baitul Maqdis.
Pendapat yang kedua mengatakan mihrab itu adalah memang ruangan Baitul Maqdis. Pendapat yang ketiga mengatakan mihrab itu adalah bagian yang terdalam yang dibuat oleh Zakaria. Mihrab itu agar tempat untuk menjadikan Maryam itu beribadah. Maka dibesarkanlah Maryam itu di Baitul Maqdis. Dibuatlah mihrab tumbuh besar. Segala keperluan Maryam, sandangnya, pangannya, papannya, semuanya disempurnakan oleh pamannya. Di Zakaria yang nolong semuanya, sandang, pangan, papan, kebutuhan Maryam keponakannya. Tumbuhlah Maryam, tumbuh menjadi perempuan dewasa. Apa kebiasaan Maryam? Kebiasaan Maryam ini sibuk beribadah. Maryam itu keluar dari mihrabnya hanya menunaikan keperluannya, kemudian masuk lagi dalam mihrabnya sibuk beribadah. Dikatakan dalam Qasasul Anbiya, Maryam ini perempuan yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah. Tak tampak aib dan keburukan orang lain. Tak tampak kesalahan orang lain. Yang tampak itu kesalahan dirinya. Dan dia selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah. Habis masanya dalam mihrab untuk beribadah kepada Allah. Ini pelajaran buat kita bersama. Makanya 10 hari yang terakhir ini kita beriktikaf. Di masjid ini ada iktikaf ya? Ada. Belajar kita untuk menjadikan hamba yang terbaik. Sehingga kalau kita banyak masa dalam masjid, tidak nampak lagi aib-aib dan keburukan-keburukan orang lain. Habiskan masanya. Malam 21 saya mengisi acara itikaf di Bukit Raya. Tadi malam di Panam. Malam ini di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Ketika malam pertama saya sampaikan sama pengurus masjid, katanya kapan itikaf di sini Pak? Malam 21 Ustaz. Terus malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kenapa malam ganjil saja? Ya mungkin itu Pak Ustadz, kita dalam rangka mencari atau hunting memburu malam Lailatul Qadar. Saya bilang bagi masjid yang baru pemula oke. Tapi untuk ke depan tidak usah dipilah-pilah lagi ganjil dan genap. 10 hari yang terakhir itikaf, tidak usah dipilah-pilah. Karena kalau dipilah-pilah nanti kita terkicuh. Kenapa terkicuh? Maaf, malam 21 ukuran pemerintah, ganjil pemerintah, genap ukuran Muhammadiyah. Malam 22 malam ini, malam tadi malam 22, pemerintah malam genap, malam ganjil 23 di versi Muhammadiyah. Jangan-jangan Lailatul Qadar turunnya malam 23 versi Muhammadiyah. Jadi kita tidak usah pilih-pilih, kalau memang 10 hari beriktikaf. Dalam rangka apa? Menjadikan diri kita ini dekat dengan Allah. Menjadikan diri kita ini baik. Ini yang dilakukan Maryam. Berada dalam mihrabnya beribadah. Sampai suatu ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Jadi Zakaria itu masuk ke mihrab keponakannya. Ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Allah menggunakan kata kullama. Ini maknanya bukan sekali, setiap kali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam itu, kaget Nabi Zakaria. Kenapa kaget? Wajada indah rizqah, banyak makanan. Dilihat oleh Zakaria makanan banyak. Masuk pagi makanan ada, masuk siang makanan ada, masuk malam makanan tersedia. Kaget Zakaria alaihissalam. Apa kata Zakaria? Ini keponakanku ini bukan nabi. Karena tidak ada nabi yang perempuan. Para jumhur ulama sepakat tidak ada nabi yang perempuan. Tapi mohon maaf, seluruh para nabi kecuali Adam alaihissalam itu lahir dari perut perempuan-perempuan pilihan. Nabi memang tidak ada perempuan, tapi seluruh para nabi lahir dari perut perempuan-perempuan pilihan. Kaget Nabi Zakaria, ini keponakanku ini bukan nabi, sementara saya nabi. Zakaria itu nabi, tapi makomnya melebihi makom para nabi. Kita lihat dari mana jalurnya Zakaria alaihissalam. Kita tengok jalurnya Nabi Isa. Ketemunya di mana? Kita lihat ke atas. Adam punya anak 40 orang. Salah satu anak 40 orang tadi diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam.
Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, salah satunya adalah Sam. Sam punya anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Soleh, Soleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya keturunan Ra'u, Ra'u punya anak Sarud, Sarud punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak disebut dengan nama Azar, atau ada yang menyebutnya dengan nama Tarah. Azar, Tarah, Tarih ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya istri pertama, punya anak. Sarah ini punya anak namanya Ishak, Nabi. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang ini dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 orang ini namanya Yahuda. Yahudea, cikal bakal lahirnya orang Yahudi. Yahuda ini punya anak Faris. Faris punya anak Aram. Aram punya anak Uwaibid. Uwaibid punya anak Aminabad. Aminabad punya anak Buas. Buas punya anak Salmun. Salmun punya anak Hasyun. Dari Hasyun ini lahirlah anak Isais atau disebut dengan nama Esau. Isais ini punya anak namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis. Punya anak tunggal namanya Rahabaan atau disebut dengan nama Rahabeam. Rahabaan ini punya banyak anak. Salah satunya adalah Ainaman. Dari Ainaman lahirlah Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam. Dari saudaranya Ainaman namanya Radim. Radim punya anak Yahusafat. Yahusafat punya anak Amsaya. Amsaya punya anak Nausa. Nausa punya anak Nawas. Nawas punya anak Imron. Imron punya putri Maryam. Maryam punya anak Isa alaihissalam. Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imron bin Nawas bin Nausa bin Amsaya bin Yahusafat bin Radim bin Sulaiman bin Daud bin Yisais bin Salmun bin Hasyun bin Uwaibid bin Aminabad bin Buas bin Paris bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Jadi ingat-ingat oleh Pak. Itu jalur Nabi Isa alaihissalam. Makanya dia ketemu dengan jalur Zakaria alaihissalam. Maka yang terjadi apa? Ketika Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam. Masuk ke mihrabnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, terkejut Nabi Zakaria, wajada indah rizqa, banyak makanan. Makanan. Siang makanan, malam ada makanan, sore ada makanan. Apa kata Nabi Zakaria? Tidak tahan Nabi Zakaria, dia tanya dengan keponakannya. Qalat ya Maryam, berkatalah Zakaria kepada Maryam. Apa kata Zakaria? Wahai Maryam, ini makanan dari mana nih? Apa kata Maryam? Ya min indillah. Ini semua datang dari Allah. Ulama tafsir mengatakan makanan itu dihantarkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah sesuai kapan Maryam memerlukannya. Perlu pagi, tiba pagi Jibril mantar. Perlu siang, tiba lo Jibril mantar siang. Perlu malam, tiba lo Jibril mengantarkan malam. Coba bayangkan. Jadi orang-orang dulu tuh makanan-makanan surga. Sama dengan Musa. Nabi Musa juga menerima makanan surga bersama Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam terdampar di sebuah lembah. Lembah itu bernama Lembah Ti. Berapa lama? Ulama tafsir mengatakan 40 tahun. Ada tafsir lain mengatakan 400 tahun. Nabi Musa dan Bani Israel terdampar di sebuah lembah padang pasir. Allah ceritakan juga dalam Quran. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. Kami turunkan makanan yang terbaik dari surga, makanan yang terbaik buat Nabi Musa dan Bani Israel. Dulu Nabi Musa itu beriman kepada Allah, Bani Israel itu beriman kepada Allah. Dulunya dia beriman pada Allah. Allah kirimkan makanan terbaik dari surga. Apa nama makanan itu? Manna salwa. Apa manna salwa itu? Kata ulama, manna salwa itu pertama, minuman yang manis sejenis madu, makanannya daging terbuat dari daging burung. Makanan itu siap saji. Makanan itu tidak perlu kompor, tidak perlu piwuk, tidak perlu dandang, tidak perlu apalagi kuali. Makanan itu siap makan. Allah antarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel melalui malaikat Jibril. Berapa lama? 2 kali 1 hari selama 40 tahun. Ini bukan cerita kita, Quran bercerita, Pak. Sampai-sampai dah dikasih makan. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, kita sudah makan, wahai Musa. Tapi kita perlu minum. Kalau tidak ada minum, tercoki awak Musa.
Maka minta lagi Allah, minta lagi Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, kaumku minta air. Allah ceritakan lagi dalam Quran. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asrata aina. Tatkala Nabi Musa meminta air buat kaumnya, apa kata Allah? Wahai Musa, ambil itu tongkat, pukul itu batu. Fanfajarat min husnata asrata aina. Dari batu itu keluarlah 12 mata air. Air itu mengalir dari batu yang besar. Berapa lama? Selama 40 tahun. Datanglah Bani Israel. Wahai Musa, awaklah makan, awaklah minum. Tapi di antara awak banyak dan punya anak. Ada yang melahirkan, mana popoknya, mana bodongnya, mana bajunya. Anak kita yang kecil beda dengan baju yang besar. Apa kata Musa? Wahai Allah, kaumku minta pakaian. Maka Allah buat keputusan saat itu, Bani Israel yang terdampar di sebuah lembah bersama Musa. Maka setiap bayi yang dilahirkan dari rahim istri Bani Israel, Allah lahirkan bersama dengan pakaiannya. Makin godang bayi itu, makin godang sugang lo pakaian lo. Dan ini mudah bagi Allah. Coba tengok cipik sama umang-umang. Umang-umang ketek-ketek lo sarangnya. Makin godang-godang sugang lo sarangnya. Coba bayangkan. Jadi Maryam ini bukan kisah pertama. Sebelumnya ada Musa. Jadi orang-orang dulu Pak, karena iman mereka betul. Itu makanan dari surga datang Pak. Tidak sama Jawa, iman awak rusak. Banyak makan SPPD Jawa. La ilaha illallah. Orang dulu tuh makanan dari surga yang dimakan. Kena ketaatan mereka dengan Allah. Makanya mohon maaf. Keyakinan mereka itu luar biasa. Sehingga Allah hantarkan makanan dari surga. Allah selesaikan segala keperluannya. Dan Ramadan ini mengajarkan kepada kita dengan keyakinan kita ini kepada Allah. Makanya berulang-ulang kali saya sampaikan kepada kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Syarat amal itu diterima 3. 1. Amal itu dikerjakan sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Yang kedua, amal itu dikerjakan sesuai rukun dan syaratnya. Puasa punya rukun dan syarat. Haji punya rukun dan syarat. Salat punya rukun dan syarat. Sepanjang rukun dan syaratnya kita selesaikan, insya Allah amal diterima. Tapi ada syarat yang ketiga. Syarat ketiga ini tidak bisa dikaji, mesti latihan. Apa syarat yang ketiga? Amal itu baru akan diterima oleh Allah apabila amal itu dikerjakan dengan keyakinan yang betul kepada Allah, keyakinan yang betul kepada Rasulullah. Keyakinan ini yang kadang rusak dalam kehidupan kita. Makanya Nabi Pak, sahabat Nabi dahulu itu orang-orang yang keyakinannya luar biasa. Makanya wajar Allah katakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Di tengah-tengahnya Allah katakan radhiyallahu an wa radu'an. Allah ridho dengan mereka. Mereka pun ridho dengan Allah. Keyakinan mereka itu luar biasa. Tak tergoyahkan sedikit pun keyakinan mereka itu kepada Allah, kepada Rasulullah. Makanya sahabat Nabi itu Pak, keyakinan mereka itu betul-betul la ilaha illallah. Kalau dibandingkan dengan kita hari ini Pak, tidak ada seujung kuku pun tidak nempel keyakinan kita Pak. Awak kan cito, jadi banyak kan Pak. Cito. Tapi mana keyakinan kita kepada Allah? Makanya orang-orang dulu tuh Pak, maaf, kata para tabi'in, sahabat Nabi itu adalah mereka orang-orang tak berkepala. Kenapa tidak berkepala? Karena sahabat Nabi itu bukan tidak berkepala. Terkadang sahabat Nabi itu tidak menggunakan logikanya, terkadang tidak menggunakan panca inderanya, hanya untuk meyakini perkataan Nabinya. Begitu keyakinan sahabat. Apa betul Pak Ustaz? Yuk kita buktikan. Dulu ketika terjadi Isra dan Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Haram di Mekah, Aqsa di kawasan Sam. Bukan haram ke Madinah. Kalau haram ke Madinah dekat itu. 480 km diperkirakan. Kalau ditempuh pakai bus orang umroh 7 jam. Ditempuh pakai unta 1 minggu 2 hari. Ditempuh jalan kaki sampai minggu 5 hari. Kalau tidak percaya cuba je lah. Itu jaraknya bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjid Aqsa Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Bertemu dengan Allah. Turun sebelum fajar. Apa kata Abu Lahab, Abu Jahal? Abu Lahab, Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Ang percaya ndak? Ada anak muda gila. Inyo ngaku jalan dari kota Mekah ke Sam. Kemudian naik ke atas langit bertemu Tuhannya. Kemudian turun sebelum fajar. Apakah engkau percaya wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, yang kau maksud anak muda gila itu siapa?
Kata Abu Lahab, itu ada anak muda gila. Dia ngaku jalan dari kota Mekah ke Sam, kemudian naik ke atas langit, turun sebelum fajar. Apakah kau percaya? Kata Abu Bakar, anak muda yang gila yang kau maksud itu siapa? Kata Abu Lahab, anak muda gila itu Muhammad, kawan Wa'ang tu. Abu Bakar ini orang pintar. Sahabat yang paling pertama masuk Islam Abu Bakar. Sahabat yang paling tua Abu Bakar. Sahabat yang paling arif, bijaksana, pintar, cerdas Abu Bakar. Logika Abu Bakar tidak mungkin bisa menerimanya. Dari mana orang bisa jalan dari kota Mekah ke Sam, kemudian naik ke langit, turun sebelum fajar? Tidak mampu logika saat itu mencernanya. Tapi kena yang ngomong itu katanya dari Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Oh, kalaulah memang benar apa yang kau sampaikan itu dari Muhammad. Kata Abu Bakar, demi Allah, wallahi, lebih daripada apa yang kalian sampaikan, saya akan percaya dengan omongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan Abu Bakar, Wak. Abu Bakar kau pintar, cerdas, tidak sama Jawa, awak kau bantu jadi, tapi bongak. Abu Bakar tuh pintar. Siapa yang berani menghina Abu Bakar? Tidak ada orang yang berani menghina Abu Bakar, hanya orang Syiah yang berani menghina Abu Bakar. Abu Bakar sahabat Nabi besar. Sahabat pertama Nabi. 1. 2. Ketika terjadi peristiwa hijrah, Nabi dalam rumah. Nabi berencana akan keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah bersama Abu Bakar. Ketika sebelum berangkat, Nabi panggil Ali. Ali, ta'al, labbaika ya Rasulullah. Datang Ali. Ada apa wahai Nabi? Kata Rasulullah, wahai Ali, aku akan berangkat ke kota Madinah bersama Abu Bakar. Kata Nabi, wahai Ali, gantikan tempat tidurku. Maknanya jelas perintah Nabi, gantikan tempat tidurku. Maksudnya Ali lalu di atas kasur Nabi. Ali ini beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar sahabat yang paling tua. Ali ini sahabat yang paling muda. Abu Bakar arif, bijaksana, cerdas. Sedangkan Ali ini yang paling muda, intelek, pintar. Bahkan ada riwayat hadis Hasan mengatakan, aku ini gudangnya ilmu, kata Nabi. Kalau kalian ingin datang kepadaku, lewatilah Ali gerbangnya. Ali ini intelek. Makanya mohon maaf kalau seandainya Ali bin Abi Thalib hidup zaman sekarang, saya tak tahu lagi berapa banyak gelar akademik yang disandarkan kepada Ali. Mulai Kiai Haji, Profesor, Doktor, PhD, MA, MH, MCL, S1, SAG, MSI. Seluruh gelar. Ali ini pintar. Tapi walaupun kepintaran Ali itu luar biasa, Ali ini tawadu. Makanya tidak sama awak. Awak gelar S1, S2, S3, la ilaha illallah. Saya mau sampaikan buat kita bersama. Apa yang mau kita banggakan dengan gelar yang kita miliki, Pak? Iblis tuh alumni Universitas Surga. Dosennya Allah. Kampusnya akreditasi di atas A. Tapi kena angku dan sombong, Allah turunkan dari surga turun ke muka bumi. Bayangkan kuliahnya Universitas Surga. Iku gelar baru SAG saja nanggu-anggu. Tambah lo MAG masih lo anggu-anggu. Apa yang mau kita sombongkan, Pak? Ali itu pintar. Ali itu berbeda dengan Abu Bakar. Ali itu tahu di rumah Nabi, di luar rumah Nabi, ada orang yang akan masuk ke rumah Nabi, mau membunuh Nabi. Malam itu perencanaan akan membunuh Nabi. Sementara Nabi pergi bersama Abu Bakar meninggalkan kota Mekah. Nabi menyuruh Ali tidur di atas kasur Nabi. Ali tahu peluang yang akan terjadi. Nabi pergi bersama Abu Bakar. Orang kafir masuk ke rumah Nabi. Mencari mau bunuh Nabi. Nanti ketemu Ali tidur di kasur Nabi. Ali akan dibunuh. Ali bin Abi Thalib tahu peluang yang akan terjadi. Tapi apa kata Nabi pada Ali bin Abi Thalib? Wahai Ali, aku akan berangkat bersama Abu Bakar. Gantikan tempat tidurku. Kata Nabi, wahai Ali, besok kau akan jumpa kami di Madinah. Kata Nabi, besok kau akan jumpa kami di Madinah. Besok kau berjumpa dengan kami di Madinah. Mendengar Nabi berkata demikian, apa kata Ali? Demi Allah, malam ni aku takkan mati. Malam ni aku takkan terbunuh. Kenapa? Kekasihku Rasulullah mengatakan, besok kau jumpa aku di Madinah. Itu keyakinan sahabat doa. La ilaha illallah. Patah logika hanya untuk meyakini satu perkataan Rasulullah. 2. 3. Kisah masyhur. Satu orang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi. Satu ketika Abu Darda diajarkan oleh Nabi satu doa. Doa keluar dari rumah. Langsung diamalkan oleh Abu Darda. Abu Darda keluar dari rumah, dia baca itu doa.
Dikatakan dalam Hikayatus Sahabah, belum jauh Abu Darda meninggalkan rumahnya, masih nampak atap rumah itu. Terjadi kebakaran. Kampung Abu Darda itu terjadi kebakaran. Abu Darda jalan. Dia tak tahu. Datang satu orang sahabat. Assalamualaikum Abu Darda. Waalaikumsalam. Wahai Abu Darda, aku barusan melewati perkampunganmu, pemukimanmu, perumahanmu. Aku lihat kampungmu sedang terbakar. Pulanglah sebentar Abu Darda. Lihatlah, aku takut rumahmu ikut terbakar. Dibalikkan badan oleh Abu Darda. Dilihatnya. Di atas perkampungannya api yang sangat memerah. Asap hitam yang sangat tebal. Nampak di mata Abu Darda kampungnya sedang terbakar. Maka ketika itu Abu Darda menundukkan hatinya. Kata Abu Darda, wallahi, demi Allah, rumahku tak akan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang kedua. Assalamualaikum Abu Darda. Waalaikumsalam. Wahai Abu Darda, aku barusan melewati perkampunganmu. Banyak rumah di perkampunganmu yang terbakar. Aku takut nanti rumahmu terbakar. Pulanglah Abu Darda. Kata Abu Darda, wallahi, demi Allah, rumahku tak akan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang ketiga. Wahai Abu Darda, aku menyaksikan dengan mata kepalaku. Banyak rumah di perkampunganmu terbakar. Sekarang api sedang membakar rumahmu. Pulanglah Abu Darda, pulanglah. Kata Abu Darda, wallahi, demi Allah, rumahku tak akan terbakar. Jalan lagi Abu Darda. Datang sahabat yang keempat. Apa kata sahabat yang keempat? Wahai Abu Darda, aku menyaksikan dengan mata kepalaku. Setiap rumah di perkampungan yang terbakar. Hanya tinggal satu-satunya rumah engkau yang tak tersentuh oleh api. Mendengar sahabat itu berkata, apa kata Abu Darda? Sadaqta ya Nabiullah. Sadaqta ya Rasulullah. Benarlah engkau Nabi. Benarlah engkau Rasul. Kata sahabat ini, apa yang Nabi ajarkan kepadamu? Kata Abu Darda, Nabi telah mengajarkan kepadaku satu doa. Kalau doa itu dibaca keluar rumah pagi hari, Allah jaga rumah sampai sore hari. Kalau dibaca pada sore hari, Allah jaga rumah sampai esok paginya. Apa doa itu? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Masya Allahu kana, wa ma lam yasa, lam yakun, la haula, wa la quwata illa billah. Apa bedanya dengan doa aku dengan doa yang makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa bedanya doa aku dengan doa selesai makan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Apa bedanya doa aku dengan doa nyololo? Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Apa bedanya doa ini dengan doa bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Apa bedanya doa ini dengan doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa bedanya doa ini dengan doa keluar WC? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ashabani azza wa afani. Tidak ada bedanya, sama. Sama-sama doa yang diajarkan Nabi. Tapi Abu Darda meyakini doa yang disampaikan Nabi melebihi api yang dilihat oleh matanya. Beda sama awak, awakku bontuk codi tapi bongak. Diajar doa-doa kau. Ini doa-doa masnunah Ustaz, adab-adab. Abu Darda meyakini doa itu melebihi api yang dilihat oleh matanya. Makanya awak masuk WC tidak pernah baca doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lindungilah kami dari jin, setan betino, setan laki-laki. Awak pun tidak percaya dah, Pak. Maaf, makanya awak dalam WC dah jadi jin bencong awak. Makanya penyakit orang Islam hari ini, Pak. Penyakit orang Islam. Jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan nabinya. Ini penyakit orang Islam. Saya mau tanya pada ibu-ibu sekalian, mana yang lebih utama? Pakai masker atau pakai masker atau pakai jilbab? Masker atau jilbab? Saya mau tanya, jilbab itu hukumnya wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Itu di luar ngapur telanjang yoleh. Penyakit kita hari ini, Pak. Saya mau tanya, mana yang lebih utama? Salat di masjid atau di rumah? Masjid atau rumah? Itu ngapur sembahyang di rumah yoleh. La ilaha illallah. Jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan Nabi-Nya. Pantas Islam ini seperti buih di lautan. Ini keyakinan ini perlu ditanamkan, Pak. Makanya tidak banyak hadis Ramadan, cukup dua saja. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa puasa pada Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Berapa banyak di antara kita hari ini yang tidak berpuasa ketika Ramadan? Tak sedikit pun perasaan takutnya kepada Allah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama, barang siapa yang berdiri qiyamul lail, tarawih, witir dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Berapa banyak hari ini di antara kita yang tidak tarawih dan witir hanya gara-gara alasan tarawih witir kan sunatnya Ustaz. La ilaha illallah.
Padahal puasa ini sepaket dengan tarawih dan witir. Kalau bapak ibu puasa, tidak tarawih dan witir, puasa bapak ibu diterima. Tapi tidak sempurna. Karena dia sepaket, siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Ini yang terjadi, Pak. Makanya mohon maaf, jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan nabinya. Bagaimana kondisi kita hari ini, Pak? Itu kan sahabat Nabi, Ustadz. Itu jam berapa, Pak? 6 lewat seboleh. Ya, bentuk-bentuk tidak puasa. Jawab ceramah. Itu kan sahabat Nabi, Ustaz. Ada enggak yang bukan sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu wajar dia yakin dengan Nabi. Ada. Orang kafir juga banyak yang percaya dengan Nabi. Bapak Ibu maaf. Nabi naik ke atas bukit Safa. Nabi kumpulkan seluruh karib keluarganya. Dalam riwayat dikatakan 65 orang. Riwayat lain mengatakan 45 orang. Riwayat lain mengatakan 75 orang. Dikumpulkanlah sanak famili keluarga besarnya di Mekah. Di bawah bukit Safa. Nabi naik ke atas bukit Safa. Apa kata Nabi? Wahai penduduk kota Mekah, kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian, di sebelah bukit itu ada orang yang akan datang mau membunuh kalian, apakah kalian percaya? Apa kata orang Mekah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab di bawahnya? Ya Muhammad, engkau tu al-amin, orang yang dapat dipercaya. Engkaulah satu-satunya manusia di kota Mekah ini yang mulai lahir sampai sekarang. Engkaulah manusia yang tidak pernah berdusta. Nabi awak, Pak, tidak pernah berdusta, tidak sama jawab. Awak bantu soleh mengicu je kau jawab tiap hari katanya. Pandai lo minta surga Firdaus, tidak bau tak awak kata. Nabi kita tuh manusia tidak pernah bohong. La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Kalau kalian percaya kepadaku, kata Nabi, berimanlah kalian kepada Allah. Jika tidak, akan datang azab dari akhirat yang sangat pedih kepada kalian. Ketika Nabi sudah mengajak orang Mekah beriman, yang tadinya orang Mekah percaya, berbalik tidak percaya. Yang tadinya orang kota Mekah cinta, berbalik membenci Nabi. Seluruh orang kota Mekah meninggalkan Nabi. Tinggallah Nabi seorang diri di atas bukit Safa, meneteskan air mata menangis. Di bawahnya tinggal seorang Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, untuk perkara ini kan engkau kumpulkan kami di sini. Abu Lahab ini mencintai Nabi 42 tahun. Sampai-sampai Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah, hamba sahayanya, untuk menyenangkan keponakannya. Karena Abu Lahab ini punya 3 hubungan dengan Nabi. 1, paman Nabi. Karena ayah Nabi dengan ini adik beradik. Kita lihat nasabnya ke atas. Abdul Muthalib kakek Nabi. Punya bini, berapa punya bini Abdul Muthalib? Ompek. Abdul Muthalib punya bini ompek, punya anak 6 boleh, 10 jantan 6 batino. Dari istri yang pertama lahir Abdullah, Abu Talib, Ruqayyah, Atikah dan lain-lain. Dari istri kedua lahir Abbas dan lain-lain. Dari istri ketiga lahir Hamzah dan lain-lain. Dari istri keempat Lubna lahirlah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab kok seayah tapi tidak seomak. Paman Nabi. Yang kedua Abu Lahab ini tetangga Nabi. Makanya Bapak Ibu mohon maaf. Kalau Ibu pergi ke Mekah, nginap di mana saja terserah. Kalau Ibu masuk jalur Sofwa, Sofwa itu kan jalur dekat samping Zamzam Tower. Ini Zamzam Tower, ini Hilton, ini jalur Sofwa. Sofwa Ibu jalan berkunjung ke rumah Nabi. Rumah Nabi itu kan jalurnya tempat kita keluar tawaf. Sebelah kanan yang warna kuning. Nah, itu rumah Nabi. Depan rumah Nabi kan ada WC. Itu WC rumah Abu Lahab tuh. Abu Lahab tuh tetangga Nabi. WC itu rumah Abu Lahab tuh. Yang ketiga, Abu Lahab ini besan Nabi. Besannya bukan sekali, 2 kali. Karena anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah dengan 2 orang anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, sebelum dinikahi oleh Utsman. Besannya itu 2 kali. Apa kata Abu Lahab? Saking marahnya Abu Lahab, dia tinggalkan Nabi Muhammad. Dia pulang ke rumah anaknya. Sampai depan pintu rumah anaknya. Apa kata Abu Lahab? Wahai anak-anakku, aku tidak akan mau menghindari kepalaku dari terik matahari. Aku tidak akan mau melangkahkan kakiku ke rumah kalian sebelum kalian ceraikan semua anak Muhammad. Saking marahnya Abu Lahab. Semua anak Abu Lahab keluar. Utbah, Utaibah keluar.
Salah seorang anak Abu Lahab, kisahnya masyhur. Utbah keluar dari rumah Nabi, langsung dikejarnya Nabi. Ya Muhammad, kata Utbah. Utbah aku minantunya, yang diimbaunya mintuo. Kalau ada minantuo awak membawa mintuo namo jo batumbuk apa gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ada apa wahai Utbah anakku? Kata Utbah, wahai Muhammad, aku tak percaya dengan agama yang kau bawa. Aku tak percaya dengan apa yang kau sampaikan. Mulai saat ini, mulai hari ini, aku ceraikan anakmu. Menetes air mata Nabi. Ayah mana yang tak menangis? Anaknya diceraikan oleh minantunya tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa etika. Menetes air mata Nabi. Tidak cukup itu, Utbah ini pun meludahi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya masyhur. Hancur hati Nabi. Kemudian Nabi mengangkat tangan dan berdoa. Makanya mohon maaf, semua doa Nabi hafalkan, amalkan. Tapi doa yang satu ini saya minta tolong jangan dihafal dan jangan diamalkan. Ini khusus doa Nabi untuk Utbah minantunya ketika diludahi wajah Nabi. Ketika diludahi itu hancur hati Nabi. Nabi mengangkat tangan dan berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma sallim ala kalban wa kilab. Ya Allah, kirimkan satu ekor anjing dari anjing nerakamu untuk membunuh Utbah. Itu doa Nabi. Pulang Utbah ke rumah kasih laporan dengan ayahnya. Apa kata Abu Lahab? Dari mana? Dari tempat Muhammad. Mangang situ dan kata-katai Muhammad. Terus dan caci maki Muhammad. Terus dan andai-andai Muhammad. Kata Abu Lahab, terus Muhammad ngomong apa? Kata Utbah, Muhammad tidak ada ngomong, dia diam aja. Terus saya ceraikan anak Muhammad. Kata Abu Lahab, terus kalau kau ceraikan anaknya Muhammad ngomong apa? Muhammad tidak ada ngomong, dia diam aja. Terus saya ludahkan wajah Muhammad. Kata Abu Lahab, waktu kau ludahkan tuh Muhammad ngomong apa? Kata Utbah, Muhammad tidak ada ngomong, tapi dia doa. Apa doanya? Dia minta dengan Tuhannya satu ekor anjing dari anjing neraka untuk membunuhku. Mendengar jawaban anaknya, Abu Lahab langsung nangis. Apa kata Abu Lahab? Mampuyang yuang, mampuyang. Muhammad tak pernah bohong. Kau bayangkan, Pak. Abu Lahab ini, Pak, dalam Quran, Pak, penghuni neraka jahanam abadan. Begitu yakinnya dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang jangguitnya sepanjang tali baru, sorbannya segadang ban Vespa, zikirnya 50.000 setiap malam, bacaan Qurannya one day one juz. Mana keyakinan kita dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang kafir, Pak, begitu percayanya dengan omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dikasih oleh kita Ramadan, puasa indah, tarawih indah, la ilaha illallah. Kemudian mengaku lu beriman kepada Allah. Makanya kita belajar, Pak. Makanya mohon maaf, orang-orang dahulu tuh keyakinan mereka luar biasa. Dan keyakinan ini yang ada dalam diri Maryam. Sehingga pertolongan tuh Allah turunkan dari langit. Makan itu dihantarkan oleh Allah dari langit setiap Maryam memerlukannya. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada inda rizqa, banyak makanan. Qalat ya Maryam, ini semua datang dari mana? Maryam berkata, ini semua datang dari Allah. Allah yang mengantarkan makanan dari surga. Jadi makanya mohon maaf, tugas kita hari ini kalau dekat saja kita dengan Allah, Allah akan selesaikan segala keperluan kita, Pak. 10 hari ini dekat dengan Allah. Lu usah dipikir-pikir, lu THR tuh, Pak. La ilaha illallah. Rusak utak awak ada THR, Pak. 10 hari, mohon maaf, sudah berulang kali saya sampaikan. Jemaah Masjid Al-Munawarah, bapiti tidak bapiti, rayo itu tetap akan datang. Hah? Rayo itu tidak akan tertunda. Oh, jemaah Masjid Al-Munawarah karena tidak ada yang cair, raya ditunda, tidak ada cerita. No. Raya tetap akan datang. Apa yang kita takutkan? Makanya mohon maaf, tidak usah terlalu khawatir dengan kehidupan dunia ini. Dekatkan diri kita dengan Allah. Allah punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Makanya 10 hari yang terakhir, Pak, hiruk pikuk dunia ini, la ilaha illallah. Kalau bapak ibu ke pasar, orang takbir, lah mulai lo teibu dia. Orang beli baju, awak ulunjo beli baju leh. Kue-kue rayo lah banyak ayak di topi jalan. Toples lah banyak orang manggalenya. Bini awak lah masak kue lu di rumah, ndak lo boleh makan kecuali yang angui-angui, la ilaha illallah. Jadi memang tanda-tanda itu memang lah nampak. Gelisah hidup kita, Pak. Ndak ada jalan lain.
Habiskan diri kita beribadah, masuk dalam masjid beriktikaf, banyakkan diri kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalau seperti ini nanti Allah berikan kita ketenangan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah cabut di hati kita rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Maka sekali lagi ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, hadiri tempat-tempat iktikaf, habiskan masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan, baru sampai kelahiran Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam, belum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Saya berikan kesempatan beberapa menit, kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Atau memang tidak tontu nang ditanyakan? Ya. Ya Pak. Apanya? Oh, kalau masalah zakat itu langsung bertanya Pak. Bertanya ke orang yang pas. Kalau sama ambo tidak pas lah. Kau hitung-hitungan. Cuma kalau saya beri nasihat satu saja. Ini nasihat saya Pak. Nanti Bapak dihitung nisabnya berapa. Kalau sudah sampai haulnya, kemudian dihitung. Kalau saya pribadi, saya tetap mengeluarkan zakat. Zakat mal saya keluarkan. Cuma zakat mal saya Pak tidak saya keluarkan dalam bentuk bersih. Dalam bentuk kotor saya keluarkan. Karena kalau dalam bentuk bersih ya Pak, tidak bersuhu pitinya deh Pak. Ambo kumpulan pendapatan ambo 30 juta sehari, sebulan. Kali setahun. Lebih kurang 360 juta. Langsung saya potong 2,5% untuk menjaga kehati-hatian. Kalau memang berlebih hitung sedekah. Tapi kalau dihitung jumlah bersih, bayi yang sudah noto, bayi rumah, tidak bersobok pitinya Pak. Nah, kalau saya pribadi, makanya kita ini jangan mengakal. Kita ini suka mengakal-akalkan hukum. Contoh, zakat perhiasan. Berapa standar zakat perhiasan? Sampai dengan 80 sekian gram. Lebih kurang sekitar 38 atau 42 emas. Itu emas yang tersimpan, bukan emas yang dipakai. Kalau tersimpan emas itu 42 gram lah, 42 emas atau 83 sekian emas, itu keluarkan 2,5%. Dia awak jadi dia male mengeluarkan zakat ame, bapakailah 10 ame. Tinggal 20 Ustaz, tidak sampai nisab. Kalau utak awak kau Pak. Awak kau kita suka mengakal-akalkan hukum. Kalau pilih itu memang pilih kiki Pak, la ilaha illallah. Tapi bersyukurlah, karena kata Allah dalam Quran itu orang yang kikir itu, orang kaya itu bakhil. Jadi kalau kita ini belum kaya Pak, belum pantas untuk bakhil. Orang kaya itu bakhil. Kalau saya sekarang punya uang 1 juta, keluarkan 2,5%. Berapa 1 juta 2,5% Pak? 25.000. Jangankan 25.000 Pak, 100.000 mau campaan gini Pak. Bapak punya uang 10 juta, dikeluarkan 2,5%. Berapa jumlahnya? 250.000. Kalau 10 juta betiam Bapak, jangankan 250.000, 1 juta mau bayaran pagi kok. Tapi kalau Bapak punya uang 10 triliun, berapa 2,5%-nya? 250 miliar. Mulai utak kau main gadang banah. Aku orang kaya kau bakhil. Jadi kalau awak bansek pilih, kau memang keterlaluan kau Pak, la ilaha illallah. Kita belum kaya, ayolah kiki. Makanya oleh karena untuk membersihkan silakan hitung dengan Basnas atau orang-orang yang khusus untuk bisa menghitungnya, dihitung zakat apa nanti dikeluarkan persentasenya. Kalau saya menjaga prinsip kehati-hatian. Contoh, walaupun Majelis Ulama fatwa kita zakat fitrah 2,5 kg, tapi tetap saya akan membayarkan 3 kg atau 3,5 kg. Kenapa? Berapalah artinya 0,5 kilo, setengah kilo itu Pak. Menjaga kehati-hatian saja. Kalau berlebih, mudah-mudahan dihitung sedekah. Selesai. Tidak perlu berdebat lebihkan saja. Kita ini kan tidak suka berlebih dalam urusan agama. Tapi kita ini lebih suka berlebih dalam urusan dunia. Makanya kata ulama, kita ini boros urusan dunia, pilih untuk ukuran agama. Kalau ke Mas Haji, cari mana piti-piti yang ketek-ketek itu. Karena kalau dia piti banyak, seolah-olah soleh dan dermawan banget gitu. Kalau baca koran Riau Pos 32 halaman selesai 1 hari. Tapi baca Quran 2 lembar, bantu soleh lah kau mah. La ilaha illallah. Kita ini hitung-hitungan untuk agama. Makanya mohon maaf, kita ini beragama dengan nafsu. Kalau perintah Allah itu cocok dengan selera awak kerajuan perintah agama. Apa perintah yang cocok dengan selera awak? Babi ni labi pada cie. Kau dapet sore beko kawin awak. Ya. Ya.
Ya, baik. Maka saya katakan, saya tidak berani mengatakan standar hukumnya apa. Konsultasikan kepada orang yang tepat, Pak. Karena mohon maaf nih hitungannya. Pertama, nisabnya belum sampai. Sama dengan pegawai negeri, Pak. Kadang gaji dipotong tiap bulan. Padahal sampai nisab oleh. Apakah hitung zakat atau infak dan sedekah? Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang jelas menjaga kehati-hatian. Kalau beko setahun jumlahnya nanti selesai ukurannya, alhamdulillah. Kalau enggak dia dihitung sedekah. Tapi untuk memastikan banyak, Pak. Makanya mohon maaf, konsultasikan dengan pihak Basnas atau orang-orang yang paham. Kalau yang paling paham, tanya dengan Ustadz Herman Gani juga boleh. Atau dengan Ustadz-Ustadz yang lain juga boleh, Pak. Dikonsultasikan. Kalau saya, ini mohon maaf, saya hanya pemahaman untuk saya amalkan saja. Saya amalkan menurut saya untuk menjaga kehati-hatian. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama, kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bentuknya ini sepele, bentuknya ini sepele. Maka sekali lagi buat kita bersama tanamkan. Ini keyakinan-keyakinan yang tidak kita paham, tanya dengan para ulama, dengan para ustaz-ustaz yang ada, atau tanya dengan lembaga-lembaga yang resmi yang untuk bisa menjelaskan itu. Mulai zakat pertanian, mulai zakat emas, zakat mal dan sebagainya, termasuk zakat fitrah, biar kita lebih jelas. Kadang-kadang kita kok punya uang, Pak, tapi untuk menyalurkannya sulit. Saya hanya bisa menggugah hati kita bersama, dalam harta kita ada punya orang lain. Dalam harta kita ada hak orang lain. Maka untuk membersihkan dan mensucikan itu, maka dikeluarkan zakatnya. Saya minta pada kita bersama, mulailah dihitung. Saya coba berceramah, saya hitung. Mulai ceramah setahun potong berapa ratus sebulan yang dapat? Berapa sehari? Ceramah ompek kali sehari. Amplop mosoji katakanlah 500. 500 kali ompek 2 juta sehari. Berarti sebulan 60 juta. Jadi sangka Ustaz kok bansai, Pak. Kayu-kayu kami gini kok. Itu sebulan, Pak. 2 boleh bulan. Makanya kalau kami nak beli Pajero Sport, tiap bulan kami bisa beli Pajero. Tapi untuk apa? Untuk apa? Untuk lifestyle gaya hidup. La ilaha illallah. Maka saya katakan kalau gaya hidup itu tidak akan pernah sampai nanti tanah itu masuk ke muncung wak, baru berhenti selera wak. Maka saya katakan kita ini beramal sesuai nafsu. Kalau beramal perintah Allah tu cocok dengan selera awak, babi ni lobi pada cie, sepakat besok pagi awak kerojuan. Tapi kalau lah perintah Allah tu bertentangan dengan nafsu, kita mulai akal-akalkan. Pak, kenapa nak ke masjid? Lanjutlah Ustaz, ikut ambu pilek lo salemonya Ustaz, salemonya. Buat apa ke masjid Ustaz? Ramai-ramai ndak kusuk, ambu di rumah Ustaz, kusuk Ustaz. Kita mulai akal-akalan. Pak, Bu, kenapa tidak berimpak ke masjid? Untuk apa berimpak Ustaz? Biasa ketek nan pantiang ikhlas. Lah mulai main akal-akalan. Awak aku acara akan rugi ya doh. Inilah keadaan kita umat Islam beramal nih. Maka karena itu mudah-mudahan ini pelajaran buat kita bersama. Habiskan diri kita, harta kita, semua apa yang kita miliki untuk menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.